Kali ini mari kita mengenal apa bedanya PAUD, TK, dan KB. Kita bahas ya. Pastikan sudah mensubscribe kanal ini. Penjelasan yang kami sampaikan di dalam video ini kami dasarkan pada paduan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Pertama-tama, mari kita kenali dulu jalur-jalur pendidikan, supaya nanti menjadi jelas ketika kita melihat PAUD, TK, dan KB masuk ke dalam jalur pendidikan mana. Ada 3 jalur pendidikan di negara kita. 1. Pendidikan formal, yakni jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang hingga ke pendidikan tinggi. 2. Pendidikan non-formal, yakni jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun. Pembinaan itu dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Gunanya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Jadi, pendidikan anak usia dini itu adalah suatu proses pendidikan yang meliputi berbagai jalur pendidikan terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Baik yang bersifat formal, non-formal, maupun informal yang dilakukan di dalam keluarga atau lingkungan. Itulah pengertian PAUD dalam arti luas. Istilah PAUD juga sering digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yakni sebagai nama salah satu satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Sebagai satuan pendidikan, PAUD dapat berbentuk taman kanak-kanak atau TK, taman kanak-kanak luar biasa atau TKLB, Raudatul Atfal atau RA, kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, dan satuan PAUD sejenis atau SPS.
TK atau Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal. TK menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Dengan prioritas usia 5 tahun dan 6 tahun. TK sering juga disebut dengan istilah PAUD usia 5 sampai 6 tahun. TKLB atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa pada dasarnya sama dengan TK, akan tetapi program pendidikannya adalah program pendidikan layanan khusus. Yang dimaksud dengan pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena misalnya kelainan fisik, kelainan emosional, kelainan mental, kelainan sosial, dan atau kelainan kecerdasan dan bakat istimewa. KB atau kelompok bermain merupakan salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non-formal. KB menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun, tetapi dengan prioritas usia 3 tahun dan 4 tahun. Perhatikanlah, TK berada pada jalur pendidikan formal, sedangkan KB jalurnya non-formal. Selain TK dan KB, ada lagi bentuk-bentuk satuan PAUD lainnya, yakni RA, TPA, dan SPS. Raudatul Atfal atau RA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal. RA hampir sama dengan TK yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas 5 dan 6 tahun. Bedanya adalah RA menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam. Taman Penitipan Anak atau TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non-formal. TPA menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis atau SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non-formal. SPS menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Program pendidikan SPS bisa mandiri atau bisa juga terintegrasi dengan berbagai layanan, misalnya layanan kesehatan, layanan gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan
sosial. Pendidik PAUD dan tugasnya. Pendidik pada satuan PAUD, baik di TK, KB, atau yang lainnya, bisa terdiri dari guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan atau pengasuh lainnya. Mereka semua bertugas merencanakan proses pembelajaran, menilai hasilnya, dan melakukan pembimbingan, pengasuhan, serta perlindungan bagi anak didik. Itulah tentang perbedaan PAUD, TK, dan KB. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.